王と王の遊戯だ。Di hari berikutnya, Kusanagi mencoba membangunkan Erika yang masih tertidur pulas. Pagi itu menjadi pagi yang indah karena bisa melihat Erika yang tak memakai apapun. Erika pun ingin dimanja oleh Kusanagi yang saat itu terlihat masih malu-malu. Di tempat lain, Maria sedang sibuk menyiapkan makanan untuk bekalnya ke sekolah. Maria memiliki seorang adik bernama Hikari yang sudah mendengar Kusanagi dari Amakasu. Maria kemudian pergi ke sekolah sambil memikirkan Kusanagi yang telah menolongnya. Sementara Kusanagi sedang bersama Erika dan saling bermesraan meski di dalam kelas. Kelakuan mereka pun jadi sorotan murid lain sebelum Maria datang dan memergoki keduanya. Ketika jam olahraga, para siswi pun dibuat histeris saat melihat Erika yang jago bermain baseball. Erika memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya selalu jadi sorotan para murid lain. Kesibukan itu dimanfaatkan oleh Maria untuk mendekati Kusanagi yang sedang duduk sendiri. Mereka pun membicarakan tentang Erika yang memiliki banyak kelebihan dan sering menyelamatkan Kusanagi. Obrolan itu membuat keduanya semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Erika kemudian mengajak Maria untuk bertanding di permainan baseball. Dalam permainan ini, Erika pun jauh lebih diunggulkan dikarenakan Maria tak bisa bermain baseball. Mereka kemudian makan bersama sambil mengobrol layaknya anak sekolah. Namun tanpa disangka, Erika meminta Kusanagi untuk mengantar Maria membeli HP baru. Erika bermaksud membelikan HP untuk Maria agar keduanya bisa saling berhubungan. Dan rupanya, Erika mengizinkan Kusanagi untuk menjadikan Maria jadi yang kedua. Kusanagi kemudian mengantar Maria ke toko HP dan membelikannya HP yang baru. Kusanagi pun harus mengajarkan Maria yang ternyata tak bisa menggunakan HP. Saking gak ngertinya, menyimpan kontak Kusanagi pun butuh waktu yang lumayan lama. Kusanagi kemudian pulang ke rumah dan mendapat telepon dari seorang pria bernama Salvatore Doni yang kita panggil saja Doni. Doni adalah seorang champion dari Italia yang diceritakan pernah bertarung dengan Kusanagi. Entah kapan mereka bertarung, namun yang jelas keduanya sudah saling mengenal dan terlihat sudah sangat akrab. Doni memberitahu kalau champion yang bernama Duke Foban saat ini sedang ada di Jepang. Foban memiliki pasukan serigala yang bisa diperintah sesuai kehendaknya. Bahkan, Foban bisa memanggil badai yang besar dan mampu mengubah orang mati jadi mayat hidup. Kusanagi pun berniat menelpon Erika dan malah menelpon Maria yang saat itu sedang mandi. Belum sempat menjawab telepon, Maria keburu diculik oleh Liliana yang menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Maria pun dibawa ke suatu tempat dan dipertemukan langsung dengan Foban. Ternyata selama ini, Liliana adalah bawahannya Foban yang diperintahkan untuk menculik Maria. Foban pun ingin memiliki Maria dikarenakan Maria adalah gadis kuil yang dapat memanggil dewa. Maria mengancam akan bunuh diri kalau Foban terus memintanya untuk memanggil dewa. Ancaman itu tak berlaku bagi Foban yang malah balik mengancam dan memanggil prajurit yang sudah mati. Mau tidak mau, Maria pun menunjukkan penglihatannya agar bisa selamat dari ancaman Foban. Kusanagi dan Erika kemudian menemui Amakasu yang memberitahukan Maria diculik oleh Foban. Amakasu mengatakan kalau Foban adalah champion tertua dan pernah bertemu Maria 4 tahun yang lalu. Mereka pun langsung ke tempat Foban setelah mendapat informasi dari Amakasu. Namun, kedatangan mereka disadari oleh Foban yang mendapat laporan dari salah satu prajurit. Foban mengerahkan prajurit dari alam baka untuk menghadang Kusanagi yang datang tanpa diundang. Kusanagi dan Erika harus melawan para prajurit alam baka sebelum bertemu langsung dengan Duke Foban. Tak butuh waktu lama, mereka pun bisa bertemu Foban dan mencoba berunding layaknya para raja. Kusanagi meminta Foban agar melepaskan Maria yang saat ini sedang ditahan. Namun, Foban meminta ganti yang cocok sebagai pertukaran untuk Maria. Erika mengatakan kalau Kusanagi adalah sahabatnya Doni dan pernah bertarung dengan hasil imbang. Pernyataan itu membuat Foban merasa kesal, karena 4 tahun yang lalu, Doni mencuri dewa yang dipanggil oleh Foban. Kusanagi pun dianggap telah merebut Athena yang menjadi incaran Foban sejak lama.
Hal itu pun dianggap sebagai penghinaan yang membuat Vauban merasa tertantang. Kusanagi dibolehkan untuk membawa Maria, namun dengan syarat mereka harus bertahan dari incaran Vauban sampai fajar tiba. Kusanagi membutuhkan informasi tentang kesaktian Vauban agar bisa menggunakan pedang emas. Kali ini, Erika tak punya informasi yang cukup tentang kesaktian para dewa yang dimiliki oleh Vauban. Kusanagi tetap tak mau menyerah dan akan melawan Vauban untuk menyelamatkan Maria. Vauban pun tak akan berhenti sampai merasa terhibur dengan permainan kali ini. 30 menit berlalu, gerombolan serigala pun muncul dan mulai mengejar. Mereka kemudian menuju ke sebuah tempat yang sudah dikosongkan oleh Amakase. Erika pun bisa menghabisi para serigala dan memaksa Vauban untuk turun tangan. Vauban kemudian memanggil semua para prajurit yang menjadi pengawal terkuatnya dari alam baka. Hal itu pun memaksa Kusanagi untuk menggunakan perwujudan dewa dari kuda putih. Dan tiba-tiba, Vauban merubah wujud jadi serigala dan menelan serangan itu dengan cukup mudah. Kejadian itu membuat Kusanagi kena mental, sehingga memutuskan untuk mundur dan membawa Maria. Dengan perwujudan dewa, Kusanagi pun bisa kabur dengan cepat dan meninggalkan pertarungan. Sedangkan Erika harus melawan para prajurit alam baka yang dibangkitkan kembali oleh Vauban. Kusanagi pun mulai merasakan sakit karena terlalu lama menggunakan perwujudan dewa. Maria pun mencoba menolong Kusanagi dengan mengalirkan energi sihir dari luar. Namun hal itu percuma dikarenakan tubuh seorang champion hanya bisa menerima sihir dengan cara berciuman. Kembali ke Erika yang harus melawan Liliana setelah mengalahkan prajurit dari alam baka. Liliana adalah musuh bebuyutan Erika yang berasal dari satuan salib perunggu hitam. Keduanya memiliki kemampuan yang hampir setara dan sudah tahu kekuatan masing-masing. Tak lama, Kusanagi dan Maria pun datang kembali dan mencoba menghentikan pertarungan. Pertarungan mereka pun terhenti saat Erika mengatakan hobi Liliana yang suka menghalu dan mengarang cerita romantis. Hal itu membuat Liliana malu dan mau membantu Kusanagi, asalkan cerita haluannya tidak disebarkan. Mereka kemudian kembali menantang Vauban dengan membawa Liliana yang sudah berkhianat. Namun kali ini, Kusanagi bisa menggunakan pedang emas setelah mendapat informasi dari Maria yang diberikan melalui Erika. Akan tetapi, Vauban masih bisa bertahan dan masih memiliki kesaktian dari dewa yang lain. Kusanagi harus mengalahkan semua kesaktian dewa yang dimiliki oleh Vauban. Pertarungan pun terus berlanjut, di mana Vauban kembali memanggil prajurit yang tak ada habisnya. Dan tiba-tiba, Maria pun mendapat penglihatan tentang kesaktian dewa yang sedang digunakan Vauban. Dan untuk pertama kalinya, Maria pun berciuman dengan Kusanagi untuk mentransfer informasi dengan ilmu sihir. Dengan begitu, pedang emas pun kembali bereaksi dan menciptakan sebuah dimensi yang dihasilkan dari pedang emas. Di dalam dimensi tersebut, pedang emas tak akan bisa dihentikan meskipun dengan kesaktian para dewa. Dan ternyata, Vauban masih menyimpan kesaktian dewa yang membuat pertarungan masih terus berlanjut. Keduanya bertarung dengan kesaktian para dewa yang membuat keduanya bisa mengendalikan petir. Pertarungan ini adalah pertarungan para raja antara satu champion dan champion yang lain. Sampai pada akhirnya, Kusanagi berhasil menjadi pemenang karena bisa bertahan sampai fajar tiba. Kusanagi dan para cewek kemudian berlibur ke sebuah pantai yang ada di Italia. Mereka pun menikmati liburan tersebut dengan bermain voli pantai. Gelar champion membuat Kusanagi dikelilingi oleh banyak cewek yang rela melakukan apapun untuk sang raja. Erika sengaja memborgol dan membawa Kusanagi menjauh agar bisa berduaan tanpa gangguan. Bukannya bermesraan dan berenak-enak, Kusanagi malah memilih kabur setelah borgolnya dibuka. Sementara Maria dan Zola sedang asik berendam di pemandian air hangat. Keduanya pun saling bercanda dan menikmati senja sebelum Kusanagi kabur ke pemandian tersebut. Malam harinya, Kusanagi mencoba kabur meninggalkan penginapan saat para cewek sedang tertidur pulas. Keputusan itu membawa Kusanagi bertemu dengan Athena karena sudah memasuki wilayahnya.
Kali ini, Athena mengajak Kusanagi ke suatu tempat yang diperkirakan akan terjadi pertarungan. Shin pun berpindah ke Doni yang berhasil menemukan pusaka suci dari Dewi Bumi. Tak lama, Liliana pun datang dan menemui Doni yang saat itu akan membelah pusaka suci. Rupanya, Liliana dan satuannya sudah meminta bantuan Doni untuk mengurus pusaka tersebut. Sebagai seorang champion, Doni pun bisa membelah pusaka itu hanya dengan satu tebasan saja. Dan tiba-tiba, pusaka itu melahirkan makhluk surgawi yang berwujud seekor naga. Munculnya naga itu pun menarik perhatian Dewa Perseus yang terkenal sebagai pemburu naga. Saat Liliana berhasil mendekat, naga itu pun sudah dilumpuhkan oleh Perseus. Liliana pun mencoba untuk menghentikan Perseus yang saat itu akan membunuh sang naga. Namun, Perseus tetap menjalankan tugasnya dan menyerang naga itu secara berkali-kali. Dan tiba-tiba, Kusanagi pun datang ke tempat kejadian bersamaan dengan Athena yang datang menyelamatkan sang naga. Awalnya Kusanagi bermaksud mencegah pertarungan dan malah dianggap musuh oleh Dewa Perseus. Athena menyerahkan Perseus pada Kusanagi dan tak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Dengan kata lain, Athena sengaja melibatkan Kusanagi dalam pertarungannya melawan Perseus. Liliana membawa Kusanagi ke suatu tempat untuk menghindari pertarungan dengan Dewa Perseus. Liliana menjelaskan kalau semua ini kesalahan dari salib perunggu hitam yang telah meminta bantuan pada Doni. Karena kejadian ini, Kusanagi pun jadi incaran Perseus dan harus mencari cara untuk mengalahkannya. Satu-satunya cara mengalahkan Perseus yaitu dengan menggunakan pedang emas. Namun masalahnya, orang yang tahu tentang Perseus adalah Liliana yang tak mau berciuman dengan alasan tertentu. Tak lama, Perseus pun bisa menemukan mereka dan memaksa Kusanagi untuk melakukan pertarungan. Kusanagi mengeluarkan perwujudan dewa bukan untuk bertarung, melainkan untuk kabur dan menghindari pertarungan. Di luar dugaan, Perseus bisa menyegel semua kesaktian Kusanagi yang membuat mereka tak bisa melarikan diri. Kusanagi pun dibuat tak berdaya dan tak bisa melawan Perseus tanpa kesaktian para dewa. Perseus pun bisa mengakhiri pertarungan dengan memanah Kusanagi tepat di bagian dada. Athena kemudian muncul dan mengatakan kalau Kusanagi akan hidup kembali dan akan membuat pertarungan semakin menarik. Perseus akan kembali menantang Kusanagi setelah Kusanagi sadar dan siap untuk bertarung. Dewa, saraba!